Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita belajar tentang sterilisasi, desinfeksi, dan dekontaminasi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sterilisasi? Sterilisasi adalah proses kegiatan menghancurkan dan memusnahkan semua mikroorganisme termasuk spora dari sebuah benda atau lingkungan. Jadi kalau sterilisasi ini alat atau benda atau ruangan yang kita gunakan itu memang harus bebas dari mikroorganisme termasuk spora. Tidak ada pengecualian. Kemudian tujuan dari sterilisasi ini adalah meniadakan atau membunuh semua bentuk kehidupan jasad renik. Jadi proses sterilisasi diperlukan dalam bidang kehidupan seperti medis, industri, obat steril, bidang bakteriologi, dan lain sebagainya. Di sterilisasi ini kita memang mengkondisikan supaya keadaannya itu bebas dari bakteri dan jasad renik lainnya. Tidak ada pengecualian. Nah, teknik sterilisasi dapat dikerjakan dengan beberapa cara. Ada cara fisika dan ada cara kimia. Adapun cara fisika itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode radiasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik, antara lain adalah sinar UV, sinar gamma, atau sinar X. Namun untuk sinar X atau sinar gamma ini tidak untuk makanan dan obat. Kemudian ada sinar matahari juga tidak untuk makanan dan obat karena memang ada beberapa kondisi tertentu yang tidak mengizinkan untuk sinar UV ini mengenai bahan makanan dan obat. Kemudian ada metode pemanasan dengan uap air dan pengaruh tekanan atau dengan menggunakan autoclave. Kemudian ada metode pemanasan kering. Kemudian ada metode pemanasan intermittent atau terputus-putus. Kemudian ada incineration atau pembakaran langsung dan metode penyaringan atau filtrasi. Nah, itu yang secara fisik. Sedangkan untuk secara kimia itu dapat menggunakan bahan kimia itu seperti formalin dan gas etilen oksida. Namun kelemahannya itu mudah terbakar dan toksik. Dikhawatirkan ada residu setelah proses sterilisasi. Persyaratan sterilisasi. Sterilisasi peralatan ini berkaitan dengan perawatan pasien secara fisik dengan pemanasan pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit atau pada suhu 134 derajat Celcius selama 13 menit dan harus mengacu pada petunjuk penggunaan alat sterilisasi yang digunakan. Nah, ini sterilisasi peralatan ini sangat penting digunakan semisal untuk alat-alat yang digunakan untuk operasi. Nah, ini alat-alat ini berkaitan erat dengan pasien sehingga memang harus dalam kondisi yang steril. Karena apabila tidak tersteril maka nanti akan menyebabkan infeksi pada pasien. Nah, sterilisasi ini harus menggunakan desinfektan yang ramah lingkungan sehingga tidak akan mencemari lingkungan. Kemudian petugas sterilisasi harus menggunakan alat pelindung diri dan menguasai prosedur sterilisasi yang aman. Dan hasil akhir proses sterilisasi untuk ruang operasi dan ruang isolasi harus bebas dari mikroorganisme hidup. Nah, tata laksana untuk sterilisasi untuk contohnya untuk kamar atau ruang operasi yang telah dipakai harus dilakukan desinfeksi dan sterilisasi sampai aman untuk dipakai pada operasi berikutnya. Biasanya ini akan ada petugas yang memang memastikan bahwa ruang operasi dalam kondisi steril. Kemudian instrumen dan bahan medis yang dilakukan sterilisasi harus melalui persiapan meliputi persiapan sterilisasi bahan dan alat sekali pakai, penataan, pengemasan, pelabelan, dan sterilisasi. Kemudian ada persiapan sterilisasi instrumen baru, penataan dilengkapi dengan sarana pengikat bila diperlukan, pelabelan, sterilisasi. Persiapan sterilisasi instrumen dan bahan lama, desinfeksi, pencucian atau dekontaminasi, pengeringan, kemudian pelipatan bila perlu kemudian penataan, pelabelan, dan sterilisasi. Dalam
dalam proses sterilisasi ini perlu dilakukan penataan, pengemasan, dan pelabelan seperti itu untuk menjaga supaya alat-alatnya tetap steril hingga penggunaan nanti, dan harus ditata sesuai dengan kebutuhannya, sehingga ketika kita menggunakan kita tidak perlu membongkar-bongkar lagi atau mencari alat-alat steril yang akan kita butuhkan. Indikasi kuat untuk tindakan desinfeksi atau sterilisasi: semua peralatan medik atau perawatan pasien yang dimasukkan ke dalam jaringan tubuh, sistem vaskuler atau melalui saluran darah harus selalu dalam keadaan steril sebelum digunakan. Semua peralatan yang menyentuh selaput lendir seperti endoskopi, pipa endotrakeal harus disterilkan atau didesinfeksi dahulu sebelum digunakan. Semua peralatan operasi setelah dibersihkan dari jaringan tubuh, darah atau sekresi harus selalu dalam keadaan steril sebelum dipergunakan. Ini tidak ada pengecualian ya. Jadi setiap alat yang akan digunakan dan setelah digunakan itu harus disterilisasi. Sebelum dilakukan sterilisasi ya, semua alat tersebut harus dibersihkan secara seksama untuk menghilangkan semua bahan organik, darah atau jaringan tubuh, dan sisa bahan linennya. Kemudian setelah alat tersebut bersih baru dilaksanakan sterilisasi. Sterilisasi dilakukan pada suhu 132 derajat Celcius selama 3 menit pada gravity displacement steam sterilizer, dan tidak dianjurkan untuk implan. Setiap alat yang berubah kondisi fisiknya karena dibersihkan, disterilkan atau didesinfeksi tidak boleh dipergunakan lagi. Jadi ketika kita melakukan sterilisasi, kita harus mengecek alat itu apakah alat tersebut dalam kondisi yang baik atau terjadi kerusakan. Apabila terjadi kerusakan, maka itu tidak boleh digunakan lagi. Oleh karena itu, hindari proses ulang yang dapat mengakibatkan keadaan toksin atau mengganggu keamanan dan efektivitas peralatan. Jangan menggunakan bahan seperti linen dan lainnya yang tidak tahan terhadap sterilisasi karena akan mengakibatkan kerusakan seperti kemasan rusak atau berlubang, bahannya mudah sobek, basah, dan sebagainya. Pastikan alat yang akan disterilisasi ini adalah tahan terhadap panas dan tidak berubah akibat panas ya atau suhu tinggi. Kemudian tidak menyebabkan basah, karena kita tahu kalau basah itu akan menyebabkan tumbuhnya bakteri. Bakteri, jamur itu sangat suka sekali dalam kondisi basah, sehingga itu akan menyebabkan alat-alat yang telah kita sterilisasi menjadi terkontaminasi. Kemudian perlu diperhatikan bahwa alat-alat yang telah disterilkan ini ditempatkan pada lemari khusus. Tidak boleh dicampur dengan alat-alat yang belum disterilkan. Dengan suhu 18 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius dan kelembapan antara 35% sampai 75%, ventilasi menggunakan sistem tekanan positif dengan efisiensi partikular antara 90% sampai 95%, untuk partikular 0,5 mikron. Kemudian dinding dan ruangan harus terbuat dari bahan yang halus, kuat, dan mudah dibersihkan. Barang yang steril disimpan pada jarak 19 cm sampai 24 cm. Lantai minimum 43 cm dari langit-langit dan 5 cm dari dinding, serta diupayakan untuk menghindari terjadinya penempelan debu kemasan. Kemudian pemeliharaan dan cara penggunaan peralatan sterilisasi harus memperhatikan petunjuk dari pabriknya dan harus dikalibrasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. Peralatan operasi yang telah steril, jalur masuk ke ruangan harus terpisah dengan peralatan yang telah terpakai. Kemudian sterilisasi dan desinfeksi terhadap ruangan pelayanan medis dan peralatan medis dilakukan sesuai permintaan dari Kesatuan Kerja Pelayanan Medis dan Penunjang Medis. Ini untuk tata laksana ya, distribusi, penyimpanan
alat-alat yang telah disterilkan. Dan ini biasanya dilakukan di rumah sakit, terutama di unit-unit operasi. Setelah kita belajar tentang sterilisasi, sekarang kita akan belajar tentang desinfeksi. Desinfeksi adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme patogen penyebab penyakit tidak termasuk spora dengan cara fisik dan kimiawi. Jadi, sterilisasi dan desinfeksi ini hampir sama ya. Namun, kalau desinfeksi ini tidak membunuh semua bakteri ya, hanya sebagian besar aja bakteri ya, tidak termasuk spora ya. Sedangkan sterilisasi tadi itu semuanya, termasuk di dalamnya spora ya. Jadi semua alat, semua benda, semua ruangan jika disterilisasi tidak boleh ada mikroorganisme patogen dan spora. Namun kalau desinfeksi ini masih ada sporanya, itu masih diizinkan ya. Digunakan pada bidang kesehatan mikrobiologi, pengolahan makanan, dan lain-lain. Prinsip desinfeksi hampir sama dengan sterilisasi, hanya tidak bebas hama. Bahan yang digunakan dalam desinfeksi disebut desinfektan. Contoh bahannya antara lain alkohol 70%, Resigard 5%, larutan salvoni 30% dalam alkohol. Kemudian persyaratan desinfeksi adalah suhu pada desinfeksi secara fisik dengan air panas, untuk peralatan sanitasi 80 derajat Celcius ya, suhu yang digunakan untuk desinfeksi. Waktu yang diperlukan adalah 45 sampai 60 detik, sedangkan untuk peralatan memasak 80 derajat Celcius dalam waktu 1 menit. Desinfektan harus memenuhi kriteria tidak merusak peralatan maupun orang. Desinfektan mempunyai efek sebagai deterjen dan efektif dalam waktu yang relatif singkat, tidak terpengaruh oleh kesadaran air atau keberadaan sabun dan protein yang mungkin ada. Penggunaan desinfektan harus mengikuti petunjuk pabrik. Pada akhir proses desinfeksi terhadap ruang pelayanan medis, ruang operasi, dan ruang isolasi, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding 0-5 CFU per cm persegi, bebas mikroorganisme patogen dan gas gangren. Untuk ruangan penunjang medis, ruang rawat inap, ruang ICU, ICCU, kamar bayi, kamar bersalin, ruang perawatan luka bakar, dan laundry itu sebesar 5-10 CFU per cm persegi ya. Jadi beberapa ruang dalam perawatan itu wajib didesinfeksi. Kemudian dekontaminasi adalah upaya mengurangi atau menghilangkan kontaminasi oleh mikroorganisme pada orang, peralatan, bahan, dan ruang melalui desinfeksi dan sterilisasi dengan cara fisik dan kimia. Pada proses sterilisasi, cara kerja yang dekontaminasi harus dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kondisi steril pada sterilan atau alat atau benda yang sudah disterilkan. Jadi ketika kita sudah melakukan sterilisasi dan desinfeksi, maka itu perlu diupayakan supaya alat-alat tersebut tidak terkontaminasi ya, maka dilakukan dekontaminasi ini. Caranya itu ada beberapa cara, misalnya membungkus dengan rapat alat-alat yang sudah disterilkan. Contohnya ya, tindakan dekontaminasi lainnya seperti membuang material yang tampak debu atau kotoran pada benda, lingkungan, dan permukaan kulit. Jadi kalau memang sudah ada benda-benda yang udah tampak debunya atau kotoran, itu bisa dimusnahkan. Nah, tujuan prosedur dekontaminasi adalah mencegah penyebaran infeksi melalui peralatan pasien atau permukaan lingkungan, untuk membuang kotoran yang tampak, untuk membuang kotoran yang tidak tampak, dan untuk melindungi personal pasien. Cara melakukan dekontaminasi adalah cara aseptis. Cara ini hanya dilakukan untuk zat aktif yang tidak tahan atau rusak pada suhu tinggi ya.
Kemudian membungkus sterilan dengan pembungkus yang berlapis. Jadi sterilan ini, yang alat yang sudah disterilkan tadi itu harus dibungkus dengan alat yang berlapis, dan pembungkusnya ini juga harus dipastikan telah steril. Kemudian disimpan ya di ruang tertutup yang memang sudah dipersyaratkan tadi ya. Kemudian harus ada sirkulasi untuk pengambilan alat-alat tersebut. Jadi biasanya kalau di rumah sakit ya, tempat menyimpan alat steril itu dibedakan dengan menyimpan alat-alat yang lain. Kemudian akses untuk mengambil alat dan distribusi alat steril ini juga berbeda dengan distribusi alat-alat yang lainnya. Aseptik berarti tidak adanya patogen pada suatu daerah tertentu. Teknik aseptik adalah usaha mempertahankan objek dasar agar bebas dari mikroorganisme. Ada dua macam teknik aseptik ya. Yang pertama aseptik medis, teknik bersih yang termasuk prosedur yang digunakan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme. Misalnya cuci tangan, mengganti linen tempat tidur, dan menggunakan cangkir untuk wadah obat. Kemudian teknik aseptik bedah, teknik steril termasuk prosedur yang digunakan untuk mencegah mikroorganisme dari suatu benda. Prinsip-prinsip tindakan asepsis yang umum: jangan sesekali menjauhi atau membelakangi tempat yang steril. Kemudian peganglah objek-objek steril setinggi atas pinggang, dengan demikian objek akan terlihat jelas, dan ini mencegah kontaminasi di luar pengawasan. Hindari berbicara, batuk, bersin, atau menjangkau objek yang steril. Jadi ketika kita memegang suatu benda yang steril, maka kita memang harus dalam kondisi yang steril juga. Jangan sampai kita tidak menggunakan masker, kemudian kita batuk. Nah, itu akan membuat alat-alat yang telah kita sterilkan terkontaminasi. Kemudian jangan sampai menumpahkan larutan apapun pada kain atau kertas yang sudah steril. Kemudian bukalah bungkusan yang steril sedemikian rupa sehingga ujung pembungkusnya tidak mengarah pada si petugas. Kemudian objek steril menjadi tercemar jika bersentuhan dengan objek yang tidak steril. Pastikan barang-barang yang di sekitar objek steril ini itu adalah barang-barang yang steril juga. Jika cairan mengalir menurut arah daya tarik bumi, misalnya jika forceps dipegang sehingga cairan desinfektan menyentuh bagian yang steril, maka forceps tersebut sudah tidak tercemar ya. Forceps itu adalah alat kesehatan, maka harus dipastikan ya bahwa alat tersebut tidak tercemar, misalnya terkena oleh cairan desinfektan. Sedangkan aseptik yaitu suatu zat atau bahan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara selektif. Tujuannya adalah untuk memusnahkan semua kuman-kuman patogen. Tetapi spora dan virus yang mempunyai daya tahan sangat kuat tetap hidup. Contoh cairan aseptik adalah etil alkohol, kemudian yodium tinctur dengan larutan 2% dalam alkohol 70%. Nah, itu tadi penjelasan tentang steril ya, desinfeksi, dekontaminasi, dan antiseptik. Sekian dari saya, terima kasih.